Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam acara persekutuan doa online. Pada sore hari ini kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Allah. Firman yang boleh memberkati dalam kehidupan kita masing-masing. Pada sore hari ini firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal 17 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-21 yang menjadi ayat mas atau ayat renungan kita pada malam hari ini, yang di dalam ayat yang ke-21. Saya bacakan ayat tersebut. Demikian bunyi firman Tuhan: supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Puji nama Tuhan. Ini kalau kita membaca secara keseluruhan daripada Injil Yohanes pasal 17 ini adalah doa dari Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Ya, ada yang mengatakan bahwa doa Tuhan Yesus ini adalah doa yang sangat emosional. Ya, maksudnya di sini adalah bagaimana Yesus sendiri ya sangat rindu kepada jemaat, kepada murid-muridnya pada waktu itu, ya, agar mereka senantiasa menjadi Allah di tangan Tuhan, agar mereka menjadi berkat ya di tengah-tengah dunia ini. Itu yang diharapkan, itu yang dirindukan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, di dalam ayat ke-21 tadi dikatakan bahwa supaya mereka semua menjadi satu. Ini adalah yang menjadi doa daripada Tuhan Yesus buat murid-muridnya, dan tentunya buat kita yang mengikuti persekutuan doa online pada sore hari ini. Ya, diingatkan kita kembali untuk senantiasa menjadi satu, bersatu di dalam Tuhan. Ya, memang banyak sering terjadi di dalam pelayanan dalam persekutuan atau gereja-gereja Tuhan, sering terjadi satu perpecahan, ya, bentrokan dan lain sebagainya. Tetapi kerinduan Tuhan bagi kita adalah supaya semuanya bersatu. Ya, kita firman Tuhan katakan kalau kita yang bersehati, ya, bersepakat memohon apapun di dalam Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkan permintaannya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biar pada kesempatan ini Tuhan ingatkan kepada kita semua untuk tetap bersatu. Nah, oleh karena itu firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-15, ya, dikatakan, kalau saya baca ayat di dalam ayat yang ke-15, saya ulangi kembali, Yohanes pasal 17 ayat yang ke-15 bagian A dikatakan, Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia ini. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, doa daripada Tuhan Yesus bukan hanya ya supaya mereka menjadi satu ya di dalam Tuhan, ya, tetapi dikatakan juga doa daripada Tuhan Yesus, Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia ini. Ya. Jadi Tuhan merindukan bahwa murid-muridnya ada di tengah-tengah dunia ini. Ya. Anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah dunia ini, bukan menjadi pribadi yang eksklusif, ya, bukan menjadi orang Kristen yang eksklusif, ya, yang hanya mementingkan dirinya sendiri, ya, tetapi tujuan daripada Tuhan Yesus atau doa daripada Tuhan Yesus adalah supaya mereka ya ada di tengah-tengah dunia ini. Ya, dikatakan tadi, Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia ini. Artinya apa? Bahwa doa daripada Tuhan Yesus merindukan umat Tuhan, murid-muridnya pada waktu itu dan kita saat ini ada di tengah-tengah dunia. Ya. Menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam,
kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini, bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan, dapat merasakan kasih Tuhan, ya, dapat merasakan kebaikan Tuhan melalui kehidupan kita masing-masing. Ya, ini adalah doa daripada Tuhan Yesus. Dan yang berikut yang dikatakan bahwa bagian B dari ayat 15 ini katakan, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ya, tentunya menjadi murid Tuhan, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, ya, tentunya dunia tidak senang. Ya, dunia tidak bisa menerima begitu saja. Ya, dunia akan membenci kita karena nama Tuhan. Ya, dunia membenci kita bukan karena kita berbuat dosa. Dunia membenci kita bukan karena kita berbuat kesalahan, tetapi karena nama Tuhan. Karena identitas kita adalah anak-anak Tuhan. Identitas kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Tentunya dunia tidak akan menerimanya. Tetapi firman Tuhan katakan tadi apa? Ya, supaya apa? Tuhan katakan menghendaki bahwa agar kita ada di tengah-tengah dunia ini. Ya, Tuhan tidak meminta supaya Yesus berdoa kepada Bapa supaya tetap murid-muridnya ada di dunia ini menjadi berkat. Ya, firman Tuhan katakan kalau kita melihat di dalam Matius, ya, kalau dikatakan di dalam Matius pasal 5 ayat 13 dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasinkannya? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ya, ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak akan mungkin tersembunyi. Lagi pula orang yang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini yang Tuhan kehendaki. Kalau doa daripada Tuhan Yesus tadi katakan, aku tidak meminta, ya, mereka diambil dari dunia ini. Itu adalah doa Tuhan Yesus kepada Bapa di surga. Ya, ia tidak mendaki murid-murid itu ya tidak di dunia ini, tapi ada di tengah-tengah dunia ini. Supaya apa? Supaya menjadi berkat, supaya menjadi terang, ya, supaya menjadi Allah di tangan Tuhan, ya, untuk menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin dalam kondisi saat seperti saat ini, banyak orang hanya mengasihi dirinya sendiri. Ya, dalam keadaan kondisi sekarang ini banyak orang hanya mementingkan dirinya sendiri. Ya, tetapi firman Tuhan ingatkan kepada kita, mari kita menjadi Allah di tangan Tuhan, menjadi berkat. Ya, gereja kita bagaimana, walaupun gak seberapa, tapi kita belajar memperhatikan orang lain. Ya, sekeliling gereja sudah dalam COVID-19 selama 2 bulan ini sudah 2 kali kita melakukan hal itu. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Ya, nggak usah kita banyak ngomong panjang lebar sana sini, tetapi bukti nyata boleh dirasakan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau orang dunia saat ini barangkali ya dengan kondisi seperti ini mengasihani diri sendiri, ya, hanya memikirkan diri sendiri, bagaimana saya hidup, bagaimana saya bisa makan dan lain sebagainya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, selain kita memikirkan diri kita sendiri, tapi kita juga hadir di tengah-tengah dunia menjadi berkat, menjadi Allah di tangan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Nah, hal ini mengingatkan kita kembali doa daripada Tuhan Yesus. Ya. Bagaimana bahwa kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini juga menjadi berkat. Tetapi juga diingatkan kita bahwa di tengah-tengah dunia ini kita diperhadapkan sesuatu kondisi keadaan yang banyak orang yang tidak senang akan kehadiran kita. Iblis tidak senang
Orang-orang dunia yang tidak percaya Yesus juga tidak senang. Tetapi firman Tuhan katakan tadi di dalam ayat yang Yohanes 15 ayat ke-15b ini katakan, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ya. Jadi tidak ada alasan bagi kita. Memang diperhadapkan satu situasi, tetapi penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan senantiasa menyertai dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, jangan pernah ragu, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir untuk melakukan sesuatu bagi dunia ini. Ya, menjadi berkat, menjadi Allah di tangan Tuhan. Itu yang menjadi doa daripada Tuhan Yesus buat murid-muridnya. Biar itu digenapi dalam kehidupan kita. Ya, dan firman Tuhan tadi mengingatkan supaya kita bersatu. Ya, bagaimana kita bisa melakukan sesuatu hal yang besar kalau kita nggak bersatu? Ya, bagaimana kita melakukan satu gebrakan yang luar biasa kalau kita sendiri sesama murid-murid Tuhan, sesama anak-anak Tuhan tidak bersatu, masih gontok-gontokan, ya, masih bertengkar, timbul perpecahan satu dengan yang lain. Tetapi firman Tuhan malam hari ini atau sore hari ini dalam persekutuan online ini mengingatkan kita kembali bahwa doa daripada Tuhan Yesus untuk murid-muridnya dan tentunya buat umat Tuhan pada saat ini adalah senantiasa bersatu. Ya, lalu kemudian bahwa firman Tuhan katakan doa daripada Tuhan Yesus kepada Bapa untuk murid-muridnya supaya tidak mengambil mereka dari dunia ini, tetapi boleh senantiasa ada di tengah-tengah dunia ini, menjadi berkat, menjadi alat di tangan Tuhan. Dan percayalah, dikatakan tadi bahwa tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada pertolongan Tuhan senantiasa Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jangan pernah berhenti, ya, menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi berkat bagi dunia ini sehingga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Ya, pada kesempatan ini, ya, saya tetap menghimbau, ya, mengharapkan seluruh sidang jemaat Tuhan, marilah kita mau tetap bersatu. Sekalipun mungkin saat ini dalam persekutuan online, ya, kita hanya berjumpa lewat video, ya, YouTube ini, tapi ada kesehatian, ada kebersamaan di antara kita satu dengan yang lain, menjadi alat, menjadi berkat bagi Tuhan. Dan apapun yang kita lakukan, jangan pernah, ya, kita ragu-ragu untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ya, sekalipun ada tantangan, karena Tuhan katakan Tuhan akan melindungi, yang menyertai dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, sebentar dimana nanti akan dibagikan pokok-pokok doa untuk kita mau menaikkan doa-doa syafaat kita, akan dibagikan melalui grup WA. Kita boleh bersama-sama berdoa. Ada kesehatian. Ingat bahwa kita harus kerinduan Tuhan Yesus supaya kita ada di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi berkat. Ya, sekalipun ada tantangan, tetapi doa daripada Tuhan Yesus, ya, supaya Allah Bapa melindungi murid-muridnya, umat Tuhan, ya. Dan firman Tuhan katakan di dalam Matius 28 ayat yang ke-20, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita semua, ya, dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami muliakan dalam nama Yesus, kami bersyukur buat firman Tuhan yang kami dengar pada Tuhan sore malam hari ini, agar kami senantiasa bersatu sebagai umat Tuhan yang menjadi kerinduan daripada Tuhan Yesus untuk murid-murid-Mu, untuk murid-muridnya, dan buat kami juga. Oh Tuhan, kami boleh senantiasa, oh Tuhan, kehadiran kami di tengah-tengah dunia ini boleh menjadi berkat, dan pemeliharaan perlindungan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Oh Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, rumah tangga mereka senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Ada kebahagiaan senantiasa. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan berkati.